Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda di acara Dialog Sumber Bicara kali ini. Pemirsa, kita tahu bahwa baru-baru ini bencana banjir lahar dingin melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat, tepatnya yang berada di kawasan Gunung Merapi, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Agam. Bahkan berdampak terhadap bagaimana permukiman warga dan juga sempat memutus akses jalan nasional yang ada di Padang menuju Bukit Tinggi ataupun sebaliknya. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi terkini dan sejumlah upaya penanganan yang juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah daerah, akan kita diskusikan bersama narasumber kita yang telah hadir di studio dan juga melalui via daring pada hari ini. Telah hadir di sebelah kanan saya Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Kemudian juga telah hadir bersama kita Bapak Rudi Rinaldi selaku Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Juga telah hadir bersama kita Bang Yuda Nugraha selaku Kasih Observasi dan Data BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Bima. Terima kasih Bang sudah hadir di studio. Sama-sama Bang. Kemudian juga hadir pemirsa bersama kita melalui via daring, yaitu Bapak Ugan selaku Ketua Tanggap Darurat Erupsi Merapi yang telah hadir melalui via Zoom. Baik, saya ingin ke Pak Gubernur terlebih dahulu, Pak Mahyildi, berkaitan dengan bencana banjir lahar dingin yang baru-baru ini terjadi terdampak di daerah khususnya Agam dan Tanah Datar. Ini kemarin kita lihat sejumlah pihak terkait dari pemerintah provinsi termasuk Buya sendiri sudah langsung turun ke lapangan meninjau. Bagaimana kondisi terkini di lapangan Buya setelah melakukan peninjauan ke daerah tersebut? Iya, dari kunjungan kita kemarin ke lokasi yang terdampak itu adalah lahan pertanian dan kemudian juga ada beberapa rumah yang ada di sepanjang jalan tertimbun material karena memang lahar dingin ini memang air bercampur dengan material-material dan materialnya itulah yang menimbun rumah kita, masyarakat kita. Dan kemudian juga ada rel persawahan yang ditutupi oleh material tersebut. Itu diperkirakan lahan persawahan yang tertimbun itu kemarin lebih kurang ada kira-kira 10-an hektar lah. 10 hektar ya, lahan masyarakat. Dan yang beratnya itu adalah tumpukan lumpur yang masuk ke rumah warga masyarakat. Dan kemudian juga ini dia melebar material ini ke kiri kanan daripada sungai karena memang ada jembatan bentangnya cuma hanya lebih kurang 6 meter ya. 7 meter. 6-7 meter. Yeah. Nah, tapi ada tiang-tiang di sana. Nah, ini tiang inilah yang satu penyebabnya ketika arus air yang cukup deras dan juga volumenya cukup tinggi dan perasaan sama juga ada pohon-pohonan, kemudian ada rumput-rumputan ya, sehingga itu menghalangi air untuk mengalir, menghambat, sehingga itu terhambat. Nah, dia melebarlah kiri kanan sehingga juga yang tadi berefek kepada perumahan dan kemudian juga jalan sehingga lahar dingin itu dalam video yang kita lihat kan lewat jalan ya. Ya kenapa? Karena memang jalan air itu atau sungai itu tersumbat. Sehingga mengalir sehingga dia melebar kiri kanan. Dan itu makanya kemarin alhamdulillah dukungan dari Korem dan kemudian juga dari balai dan kemudian juga dari dinas kita yang berak cepat sehingga alhamdulillah kemarin sudah mulai, mungkin hari ini sudah selesai. Ya, kemarin yang sempat ditinjau, Buya turun ke daerah mana saja, nagari mana saja? Iya, jadi ke dua kabupaten, ya, Kabupaten Tanah Datar, itu ada Deyange, itu jalur Padang Bukit Tinggi itu, karena memang itu ada sumbatan terhadap sungai yang ada di sana, sehingga airnya juga meluber ke jalan.
Nah, ini yang dikhawatirkan ketika belum berkejalan itu volume airnya tinggi dan kemudian dia melewati jalan kemudian sampai melewati nanti daerah yang rendah. Nah, mulai dari rendah ini, maka inilah yang terjadi longsor-longsoran. Ini yang kita khawatirkan ini, sehingga pinggir jalan yang curam dan kemudian dalam, kemudian digerus oleh air, nah sehingga itu adalah longsoran-longsoran dan runtuhan. Dan itu terbukti, itu di Yayange itu ada pinggiran jalan itu ada betonnya itu dibawanya oleh air sehingga tanggal gitu. Nah, ini sekarang sudah dilakukan proses pembersihan dan sudah penanganan. Alhamdulillah kemarin pun juga sudah lakukan untuk penanganannya dan alhamdulillah juga luar biasa karena relawan langsung turun. Ya, dari PMI kemudian juga dari relawan yang dari organisasi banyak turun. Baik. Alhamdulillah masyarakat terbantu dan kemudian sehingga dalam waktu pendek itu bisa teratasi. Baik, saya ke Pak Ugan terlebih dahulu. Pak Ugan, melalui via daring, Pak Ugan telah terhubung bersama kita. Ya, Pak Ugan, bisa disampaikan ini seperti apa aktivitas Marapi sebelum terjadinya banjir lahar dingin ini? Apakah memang ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari erupsi atau bagaimana kondisi di lapangan dari pantauan kita, Pak Ugan? Ya, sebelum terjadinya lahar ada tanda sigma itu. Kami memang seismograf kami mencatat adanya hujan lebat yang turun di sekitar wilayah Marapi, Gunung Marapi. Ya. Halo, suara saya bisa terdengar Pak ya? Ya, suara terdengar Pak Ugan, silakan. Oh, ya, saya lanjutkan Pak. Jadi seismograf kami merekam adanya hujan yang lebat di wilayah Gunung Marapi pada pukul 14 sampai 15.30 dan kemudian pukul 18.30 sampai pukul 21. Nah, hujan ini yang menurut kami memicu terjadinya lahar di bagian hilir Gunung Marapi. Secara kegempaan sendiri, Gunung Marapi itu tidak menunjukkan peningkatan sebetulnya ya, tapi sifatnya masih fluktuatif, namun memang erupsi masih terjadi. Tercatat kalau tanggal 5 itu terjadi 2 kali letusan. Nah ini sebetulnya kan fluktuatif yang masih aktif, tapi secara kegempaan tidak menunjukkan peningkatan sebelum terjadinya lahar itu. Dan lahar ini kan sebetulnya akumulasi dari produk-produk letusan dari tanggal 3 Desember 2023 sampai saat ini. Nah, akumulasi ini yang kemudian bercampur dengan air hujan dan menyebabkan banjir lahar. Ya, untuk kronologi sendiri Pak, sehingga terjadi banjir lahar dingin, bagaimana proses masyarakat? Apakah memang sudah ada peringatan dini sehingga masyarakat sudah mewanti-wanti, kemudian yang tinggal di sekitaran sungai langsung mengevakuasi diri, atau bagaimana situasi waktu itu, Pak Ugan? Ya, sebetulnya di dalam rekomendasi kita ya sejak awal itu sudah kita masukkan di dalam rekomendasi BPMBG agar masyarakat senantiasa mengantisipasi atau mewaspadai potensi terjadinya lahar pada sungai-sungai yang hulunya dari puncak Gunung Marapi. Nah ini sudah kita masukkan di dalam rekomendasi aktivitas gunung api Marapi pada level 3. Itu sudah kita masukkan Pak. Jadi inilah bentuk peringatan dini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terhadap masyarakat terkait dengan potensi terjadinya lahar. Dan pada tanggal 5 kemarin ya memang terjadi lahar dan ini sudah kita berikan imbauan sejak awal supaya mewaspadai hal ini. Baik, untuk warga yang mengungsi sendiri ada berapa orang dan saat ini apakah sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada yang mengungsi saat ini, Pak Ugan? Mungkin dari segi jumlah penduduk warga yang mengungsi ya, mungkin tepatnya nanti bisa diinformasi ke BPBD provinsi. Namun kami memang kemarin sempat melihat juga ke lokasi bahwa sudah ada rehabilitasi terhadap jalan-jalan yang terlimpas oleh lahar. Namun demikian dari segi jumlah penduduk atau masyarakat yang yang mengalami evakuasi itu mungkin nanti ke pihak BPBD lebih bisa memberikan datanya. Baik,
Baik, saya coba beralih ke Pak Rudi. Tahan dulu, kita nanti akan kembali juga kepada Pak Ugan. Pak Rudi, berkaitan dengan BPBD juga kemarin sudah turun juga bersama Gubernur. Bagaimana upaya penanganan yang diutamakan setelah terjadi banjir lahar dingin? Apa saja yang telah kita lakukan di lapangan kemarin BPBD, Pak? Ya, kami memang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah, terutama oleh BPBD Agam dan Tanah Datar. Kemudian bersama dengan relawan TNI dan Polri, luar biasa gerak cepat mereka, sehingga dalam waktu singkat beberapa yang terkena itu sudah bisa mulai beraktivitas kembali. Jadi memang ada 23 sungai yang bermuara ke berhulu ke Merapi, dan kemarin itu dari 23 sungai itu ada 5 yang terdampak. 5 itulah yang mengalirkan abu vulkanik yang dari Merapi. Dan mungkin kebetulan hujannya pas berada di puncak gunung, sehingga dengan gampang air membawa air bercampur dengan pasir itu ya, material erupsi itu ke bawah. Dan karena memang jaraknya rada pendek, kemudian beda elevasinya cukup tinggi, maka hujan itu sangat deras membawa aliran ke bawah. Dan ini yang tadi yang Pak Gubernur sampaikan, melewati salah satu sungai yang ada di situ, tetapi kemudian tersumbat sehingga airnya mencari tempat yang lain. Itulah yang kita lihat video yang luar biasa itu. Dan mudah-mudahan pada hari ini, kemarin sih sudah mulai pulih ya, hari ini mungkin bisa pulih lebih cepat daripada yang kita duga. Apa evaluasi kita dari salah satu penyebab mungkin yang menjadi ini? Ya, harus ada perhatian yang serius kepada seluruh aliran sungai yang ada di Merapi. 23 sungai itu dan 5 sungai yang kemarin dideteksi itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Jangan sampai nanti ada lagi timbunan-timbunan atau sampah yang bisa menghambat aliran air seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Betul. Kalau misalnya memang ada deteksi seperti itu, maka segeralah kita lakukan pembersihan supaya aliran airnya tidak melebar kemana-mana. Dan kalau misalnya cuma air saja yang mengalir, itu mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi ini kan airnya mengalir bersama dengan material erupsi itu. Baik, saya beralih ke Bang Yuda berkaitan dengan cuaca yang juga ini menjadi pemicu terjadinya banjir lahar dingin kemarin. Ini dari pantauan BMKG ketika terjadi banjir lahar dingin, bagaimana situasi cuaca di sekitar kawasan Merapi, Bang Yuda? Oke, baik. Terima kasih. Jadi BMKG yang salah satu juga fungsinya memberikan informasi peringatan dini. Kita memantau terkait dengan pergerakan atau aktivitas kondisi cuaca gitu. Dilihat dengan berdasarkan salah satunya alat radar ya. Jadi kalau memang kita amati, jadi kejadian itu mulai dari jam 1 siang itu memang sudah mulai terjadi pertumbuhan awan di puncak gunung. Kemudian juga sampai kurang lebih sampai 3:30 itu. Jadi memang dalam periode yang singkat tersebut dengan intensitas yang tinggi, tentunya juga dampaknya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kalak, itu akan menyebabkan arus sungai, arus air yang cukup tinggi dengan membawa material. Jadi kalau kita lihat memang kalau dibandingkan dengan data-data pos hujan yang berada di kaki Gunung Merapi, jadi kalau kita lihat seperti di Salim Paung, kemudian juga Tanah Datar, kemudian di Kota Baru, sebenarnya itu tidak menunjukkan intensitas yang tinggi. Dalam artian kita melihat curah hujan berkisar antara dari 20 sampai 50 mm atau hujan sedang. Hanya saja ini yang akan menjadi suatu kita jadi kekhawatiran gitu. Jadi ketika di kaki gunung sebenarnya hujannya sedang, tapi ada kemungkinan di atas itu tinggi. Ini yang menjadi bisa jadi menjadi kurang aware bagi masyarakat. Karena di daerah bawahnya tidak hujan, tapi di atasnya hujan, jadi menganggapnya kan jadi biasa normal-normal aja. Padahal ternyata di atas hujan gitu, sangat-sangat lebat. Kemudian juga kalau kita lihat dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini atau fenomena apa sih yang terjadi, kita tahu bahwa di wilayah Sumatera Barat ini bukan tanpa alasan disebut sebagai laboratorium bencana ya, bahwa kejadian bencana termasuk salah satunya banjir bandang maupun juga lahar dingin ini hampir setiap bulan atau sepanjang tahunnya itu dapat berpotensi terjadi, dan bahkan sekarang kalau kita lihat trennya ini akan semakin meningkat gitu ya. Kalau kita lihat perbandingannya dengan tahun-tahun sebelakang, bahkan sekarang setiap tahun itu hampir ada kejadian seperti itu ya, informasi kejadian bencana. Lalu kalau kita lihat topografinya juga memang hujan ini lebih banyak terjadi di daerah-daerah perbukitan atau pegunungan. Jadi kalau kita lihat di Merapi sendiri yang kejadian hujannya itu cenderung terjadi pada siang hari dan juga hingga
sore atau malam hari. Ini yang menyebabkan belum lagi ditambah dengan fenomena gangguan-gangguan cuaca lainnya yang menyebabkan durasinya ataupun intensitasnya itu semakin panjang. Jadi memang kalau kita lihat di Sumatera Barat yang tentunya ini menjadi istilahnya akan jadi suatu tugas yang sangat berat juga baik bagi pemerintah daerah, Bapak Gubernur dan juga Kalak. Hampir setiap bulan kita pasti harus selalu mewaspadai kejadian-kejadian bencana baik lahar dingin ataupun banjir gitu ya. Dan kemudian terkait juga di saat-saat momen-momen seperti yang bertepatan juga kita melihat dengan momen Idul Fitri ya, pelaksanaan mudik. Tentu ini juga akan sangat mengganggu aktivitas, kurang lebih pasti akan terdampak ya. Dan kita lihat bahwa BMKG juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa menjelang sampai tanggal 10 Idul Fitri atau 10 bulan April ini atau Idul Fitri memang akan terdapat daerah-daerah yang terjadi peningkatan aktivitas intensitas curah hujan gitu ya, terutama di daerah-daerah pesisir barat, mulai dari Pasaman Barat, kemudian Pasaman, termasuk juga di daerah Bukit Tinggi, Padang Panjang, hingga Padang pesisir selatan. Itu merupakan daerah-daerah yang termasuk dalam kategori siaga, dan daerah-daerah lainnya di Sumber seperti dalam Mas Resinjung itu dalam kategori yang waspada. Memang itu yang perlu kita menjadi perhatian bersama. Nah, ini kita terus infokan secara berkala, kita update terus informasi perkembangan. Betul, kita informasikan. Betul sekali. Baik, saya ke Pak Gubernur kembali. Ya, ini berkaitan juga dengan masyarakat yang terdampak tentu membutuhkan sejumlah bantuan seperti kebutuhan makanan, konsumsi dan sebagainya. Dan juga ada fasilitas umum yang rusak. Ini bagaimana tindak lanjut dari Pemprov? Apa yang telah disalurkan atau kedepannya bagaimana, Bu? Ya, jadi kemarin ketika kehadiran kita ke Agam, kita memang memberikan bantuan untuk warga masyarakat. Apa? Kan ada sebagian masyarakat yang juga tinggal di pengungsian. Itu sekolah SD, sekolah ini juga sebagai pengungsian. Maka kita drop bantuan ke sana. Jadi untuk mengatasi darurat. Jadi waktu itu mereka untuk makannya semacam itu memang tanggung jawab pemerintah daerah, dan kalau dalam perda penanggulangan bencana itu 3 hari pertama itu nagari atau kelurahan. Ya, nanti ketika butuh dukungan maka dia akan minta dukungan kepada kecamatan atau juga kabupaten. Dan alhamdulillah kita lihat kemarin di Agam ini juga seperti yang sama Pak Rudi tadi berjalan cukup baik. Jadi sehingga memang masyarakat cepat terbantu, termasuk juga relawan-relawan yang turun juga cukup banyak. Sehingga memang masyarakat yang sedang bersedih, berduka, ya ada orang lain yang menawarkan tenaga untuk merapikan, mengeluarkan lumpur dari rumah-rumah. Banyak yang mau membawa bersama ya. Dan kita atas nama pemerintah provinsi terima kasih ini kepada TVRI dengan adanya cara ini, karena memang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, dan bahwasanya potensi itu masih ada, masih besar ya. Kenapa? Karena memang volume daripada bekas erupsi itu kan sekarang menumpuk di kawah, sekitar kawah di Gunung Merapi itu sendiri. Dan dengan adanya cara ini kita harapkan bisa mengedukasi masyarakat sehingga ketika lahar dingin itu terjadi kembali, maka masyarakat sudah memahami dan sudah mengantisipasi. Ya, mereka tidak tinggal lagi di sepanjang sungai. Ya, karena itu membahayakan. Sebetulnya ini sudah kita lakukan langkah-langkah menjelang pemilihan umum yang lalu. Jadi sudah jauh hari kita sudah ingatkan juga. Kenapa? Karena kita dapat informasi tentang sejumlah material yang ada di puncak yang siap turun. Itu menunggu ketika curah hujan tinggi. Nah, itu makanya tadi terjadi dan kalau kita lihat itu dalam videonya itu bukan main tekanannya, kecepatannya, itu menunjukkan bahwasanya memang banyak material yang dibawa, dan kemudian sekaligus juga tempatnya yang curang ya, yang terjal. Ya, sehingga memang itu mempercepat, kemudian juga turunnya itu begitu kencang gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Itulah makanya ketika kejadian kemarin dan subuh kemarin kita lusa itu terjadinya, dan hari Kamis ya. Nah, kemudian hari Jumat pagi kita langsung rapat kemarin, karena dari video-video yang dikirim kepada kita itu
Nah itu makanya langkah kita adalah yang pertama tentu masyarakat dulu yang kita selamatkan. Betul. Nah kemudian yang kedua adalah tempat tinggal mereka, dan kemudian kebutuhan mereka. Nah sekarang ini kita meminta kepada Dinas PSDA dan kemudian juga PMCKTR untuk merapikan jalan dan kemudian merapikan sungai-sungai. Karena potensinya ini masih ada. Nah kita khawatir tadi Pak Yuda sampaikan juga potensi curah hujan ya ke depan itu juga suka meninggi ya, akan lebih tinggi. Nah kalau itu kan berarti kan potensi ya lahar dingin kembali itu terjadi besar. Nah untuk itulah kita rapikan sungainya dan kemudian kita berikan pemahaman kepada masyarakatnya sehingga ketika musibah terjadi maka kita harapkan dampak manusianya itu kalau meninggal itu kita harapkan itu tidak terjadi dan kemudian juga ternak dan yang lain-lainnya dan inilah yang mesti kita edukasi masyarakat sehingga korban tidak terjadi untuk hari selanjutnya. Baik, untuk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, selain kita mengimbau masyarakat agar berhati-hati meningkatkan kewaspadaan, ini bagaimana Pak Gubernur berkaitan apakah ada relokasi atau hal lain yang kita siapkan alternatif? Kalau melihat situasi di lapangan kemarin kayaknya enggak. Ya ada relokasi karena apa? Karena itu warung-warung. Nggak tahu barangkali mungkin ada 3 rumah ya. Ini barangkali mungkin tuturan tanah mereka masih ada. Artinya bangunan yang tidak ada yang dibawa oleh air kan. Maksudnya sekira itu di lokasi yang semula itu bisa digeser atau dibangun lagi. Nah sehingga mereka bisa menjalani kehidupan. Nah, itu makanya tadi kalau sungainya kita benahi, maka saya kira melebar ke kiri kanan itu akan bisa kita kurangi. Baik, saya geser ke Pak Rudi berkaitan juga tadi dengan logistik, kemudian juga bagaimana mengantisipasi ke depan agar tidak terjadi 2 kali ya Pak Gubernur ya. Ini betul. Juga bagaimana BPBD untuk meningkatkan mitigasi ini apa yang akan dilakukan dari BPBD Pak? Ya, jadi ketika mulai erupsi kemarin, Marapi mulai erupsi itu kita sudah pembahasan yang berkelanjutan ya. Kita bahas secara sustain sampai kita meminta kepada teman-teman di PVMBG kalau bisa tolong buatkan kita simulasi. Nah ternyata memang simulasi itu pada hari ini terbukti. Jadi memang ada material yang berada di puncak kawah itu yang 2 opsi. Ada 500.000 meter kubik dan 1 juta meter kubik. Tadi Pak Gubernur sampaikan mungkin sekarang sudah 1 juta meter kubik tumpukan material erupsi yang ada di puncak. Yang kemarin baru terbawa sebagian. Jadi kalau misalnya Pak Yuda tadi mengatakan potensi hujan kita makin agak tinggi di beberapa hari ke depan, maka potensi itu akan terbawa oleh aliran ke sungai yang 5 itu terbuka peluangnya. Makanya teman-teman di daerah di BPBD Tanah Datar dan Agam itu sudah siapkan mekanisme evakuasi yang cukup bagus dan efektif. Jadi ada local wisdom yang mereka anut dan kemarin terbukti memang semuanya cukup bagus, cukup efektif ya. Nah untuk menghindari itu maka kepada warga yang, tapi sebenarnya tidak banyak yang warga yang tinggal di bantaran sungai. Karena kemarin itu sungainya dengan jalannya berseberangan, ya. Kalaupun ada warga yang tinggal di bantaran sungai, maka kita akan kita himbau supaya ketika hujan turun, walaupun tidak intensitasnya ekstrim, tapi sedang lebat, itu seperti tadi Pak Yuda sampaikan, itu hendaknya lebih waspada, lebih waspada dan melihat kiri kanan. Dan kalau memungkinkan langsung kita evakuasi saja. Itu bagi yang berada di bantaran sungai untuk menghindari korban jiwa. Karena hujan itu tidak saja membawa air tapi juga material yang cukup berbahaya itu ya. Nah, itu yang kita antisipasi. Baik, saya ke Pak Ugan kembali melalui via Zoom. Pak Ugan. Ya Pak. Iya. Mungkin untuk pantauan kita di lapangan saat ini, kondisi warga, apa yang setengah difokuskan dalam hal ini tanggap darurat di lapangan, Pak Ugan? Kemudian, apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang terdampak? Ya, jadi begini ya, potensi bahaya dari suatu gunung api itu kan ada
dua ya, ada bahaya primer dan bahaya sekunder. Kalau bahaya primer itu sendiri dari produk letusan, katakanlah lomparan gitu ya, yang bisa langsung mengenai masyarakat. Nah, kemudian potensi bahaya sekunder itu ya, seperti lahar yang terjadi 2 hari lalu. Nah, potensi lahar ini kan terjadi akibat sebetulnya bercampurnya air hujan dengan material atau akumulasi material hasil letusan yang ada di bagian puncak dan lereng Gunung Merapi. Nah, apabila sebetulnya tidak ada hujan, lahar itu tidak terjadi. Tapi kita tahu bahwa beberapa Tengah sampai hari ini bisa dikatakan masih dalam periode hujan ya, jadi masih sering terjadi hujan. Nah, ini yang patut diantisipasi oleh kita semua, terutama oleh masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai. Nah, ini sejak awal kita sudah masukkan di dalam rekomendasi BPMBG agar hal ini menjadi perhatian dan selalu menjadi kewaspadaan. Nah, saya pikir untuk ke depan ini semua material yang ada di bagian puncak dan lereng Gunung Merapi itu tentunya belum habis ya. Jadi lahar yang kemarin itu mungkin masih sebagian kecil dari total dari seluruh material yang material vulkanik yang ada di puncak maupun lereng Gunung Merapi. Artinya ke depan ini buat masyarakat masih tetap harus terus mewaspadai, mengantisipasi potensi terjadinya lahar kembang. Nah, ini tentunya nanti kalau hujan di sekitar puncak atau lereng Merapi itu terjadi, apalagi dalam intensitas yang lebat, ini bisa menjadikan banjir lahar di bagian hilir yang bisa melimpas atau dengan kecepatan yang tinggi itu ke arah hilir dari sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Merapi. Nah, ini yang himbauannya kepada masyarakat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, memang supaya menjauh dulu dari bantaran sungai-sungai, karena apabila hujan terjadi tidak tertutup kemungkinan lahar bisa terjadi kembali. Nah, kepada teman-teman kami dari BPBD terutama ya bisa mengantisipasi hal ini juga, dan kami sebetulnya juga sudah membuat suatu skenario atau simulasi, dan ini kita buat dalam peta simulasi. Nah, dengan kita mengasumsikan 500.000 meter kubik dan 1 juta meter kubik endapan material yang ada di puncak maupun lereng Gunung Merapi, ini nanti sudah tergambar di dalam peta simulasi, dan ini bisa menjadi bahan peringatan diri buat masyarakat, terutama juga buat kita para pemangku kepentingan untuk bisa mengantisipasi potensi lahar ke depan. Baik, untuk tadi berkaitan juga dengan yang dibutuhkan masyarakat, Pak Ugan, ini apakah masih ada logistik mungkin yang sangat mendasar yang perlu dipenuhi, yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar? Ya, saya kira begini Pak Bima ya. Domain kita ini ada di bagian tubuh ya, di bagian pemberi rekomendasi. Jadi terkait dengan langkah-langkah di hilir ya, tindak lanjut di bagian hilir, mungkin kepada Bapak Gubernur atau Bapak BPD bisa memberikan informasi lebih lanjut. Baik, Pak Ugan. Gitu, Pak. Baik. Oke, saya ke Pak Yuda kembali, Pak Yuda, berkaitan dengan ini perakiraan ke depan. Ini tentu berdekatan juga dengan momen Lebaran yang sebentar lagi, ya kurang lebih sekitar 3 hari lagi Lebaran, aktivitas masyarakat meningkat, kemudian juga pemudik akan melewati sejumlah ruas jalan. Bagaimana Pak? Ini yang perlu diwaspadai oleh pengendara, pemudik, dan juga masyarakat terkait potensi cuaca ekstrim, Bang Yuda. Oke, baik. Masih terkait mungkin dari lahar dingin dulu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi cuaca di sekitar Merapi ataupun di Merapi sendiri, memang kita melihat kecenderungan hujan itu masih ada, gitu ya. Kecenderungan hujan yang atas tinggi masih ada, terutama pada waktu-waktu siang. Karena karakteristik dari pegunungan dengan daerah daratan rendah itu berbeda ya. Kalau daratan rendah itu cenderung pada sore ataupun malam hari itu dimulai hujannya hingga dini hari. Tapi kalau untuk di pegunungan itu siang hingga di sore ataupun malam hari. Itu
Itu yang satu perlu diantisipasi. Yang kedua terkait dengan bagaimana kondisi cuaca selama momen mudik lebaran ini. Memang kita masih dari sampai tanggal 9, kecenderungannya masih secara umum masih ada, hujan juga masih ada. Yang kemudian kita kalau lihat juga daerah-daerahnya tentu daerah-daerah yang masih akan berulang ya, daerah-daerah titik-titik rawan longsor gitu ya, atau titik-titik genangan. Yang ketiga memang kalau kita lihat bagaimana masyarakat ini perlu menyikapi informasi cuaca juga yang didapatkan dari yang BMKG gitu. Bagaimana kita memberikan informasi peringatan dini itu seperti apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita memberikan peringatan dini hingga 3 jam ke depan, kemudian ada suatu daerah yang mungkin akan dilewati maupun di masyarakat berada, dan itu akan disebutkan lagi 3 jam hingga 3 jam ke depan lagi, itu memang sebenarnya sudah harus menjadi antisipasi sendiri ya. Sudah ada masyarakat untuk ya mungkin apakah melakukan evakuasi atau mencari tempat yang lebih aman. Tapi kalau misalnya kita lihat di data kasus lahar dingin ini ya, kita lihat memang suatu mitigasi itu akan dapat dikatakan atau berfungsi, tujuannya adalah seminimal mungkin timbul korban. Jadi kalau kita lihat lahar dingin ini memang alhamdulillah laporan dari Pak Rudi atau cerita dari Pak Rudi tidak ada korban jiwa. Itu yang memang perlu kita lihat bahwa mungkin sisi masyarakat memang sudah aware juga gitu kan. Yang kita lihat juga dari PVMBG sudah memberikan model atau simulasi yang itu yang juga menjadi patokan kita. Karena kondisi ini erupsi aktivitas masih berlangsung, tentu masih akan terjadi hal-hal yang sama seperti ini. Dan kita juga perlu melihat apakah dengan kondisi seberapa lama sih periodenya kalau terjadiannya seperti ini. Itu yang kita perlu menjadi gambaran bagi kita semua. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Gubernur, Buya Mahilian Syarullah, berkaitan ini tidak lama lagi momen Lebaran. Aktivitas pemudik masyarakat juga meningkat seperti yang kita sampaikan tadi. Fokus pemerintah provinsi berkaitan dengan antisipasi bencana tidak hanya mungkin pasca banjir lahar dingin yang terjadi kemarin di kawasan Marapi, untuk sejumlah daerah provinsi Sumatera Barat lain, bagaimana fokus kita? Ya, jadi dalam rangka itulah memang kita agak intensif berkoordinasi, baik kita di provinsi dan kemudian juga dengan institusi-institusi yang vertikal yang ada di Sumatera Barat. Nah, dan kemudian juga ya seperti BMKG dan kemudian juga seperti BVMBG. Jadi memang kita prosesi. Kemudian kita melihat situasi di lapangan. Karena memang kita menginginkan bagaimana perantau pulang ketika Lebaran ini betul-betul bisa nyaman. Ini yang kita mau hadirkan. Nah, pada dalam hal itulah koordinasi ini dalam rangka untuk yang pertama sekali untuk akses. Ini memang kita koordinasikan. Alhamdulillah kita terima kasih ke Balai Jalan yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini, Pak Tabrani beserta dengan timnya yang luar biasa. Apalagi pada waktu itu Pak Menteri ketika musibah di pesisir selatan, Pak Menteri langsung datang itu memeriksa tentang jalan-jalan. Nah kemudian alhamdulillah dalam waktu 2 hari itu jalan Padang Painan berfungsi, dan kemudian juga dari Painan ke Bengkulu juga lancar, ya, walaupun ada di jembatan yang rusak waktu itu. Nah, demikian juga untuk daerah yang di Soalunto, ya, di beberapa daerah lainnya, alhamdulillah itu bergerak cepat. Nah, dan bahkan kemarin ada jalan yang rusaknya berat di daerah pesisir itu sudah bisa dilalui 2 jalur. Nah, ini yang kita harapkan. Dan kemudian juga dari Baso ke Payakumbuh juga ada yang rusak di sana dan itu sudah bisa dilewati. Jadi memang sudah ada penanganan secara darurat yang dilakukan oleh Balai. Dan demikian juga untuk Balai Wilayah Sungai, yaitu untuk melakukan pembenahan terhadap sungai yang ada, saluran-saluran yang ada, sehingga itu akan tidak mengganggu ya para perantau kita pulang kampung pada masa Lebaran ini. Nah, termasuk juga arus Padang Bukit Tinggi. Alhamdulillah juga kita kemarin juga hari Jumat juga sudah launching bersama dengan Pak Kapolda, yaitu melaksanakan one way, ya, dan alhamdulillah karena tahun yang lalu kita juga cukup berhasil. Nah, sekarang ada penyempurnaan. Nah, sehingga mudah-mudahan ini akan memberikan kenyamanan kepada para pengunjung kita.
dan bahkan Kapolda sendiri itu membuat posko ketupat Singgalang ya. Dan operasi Singgalang, dan itu dan kemudian juga dari Kementerian PUPR juga ada 13 juga posko. Kita juga provinsi membuat ada 5 posko ya, dan kemudian juga kita juga meminta kepada perusahaan-perusahaan juga bisa membantu, terutama sekali dalam rangka untuk mengatasi ketika ada longsor-longsoran, ketika ada banjir, maka dalam waktu pendek melalui posko-posko tadi itu bisa cepat kita tanggulangi. Dan alhamdulillah ini dari pengalaman kita ada lahar dingin ini dalam waktu pendek cepat itu bisa kita tangani. Alhamdulillah juga didukung oleh Pak Danrem ya, artinya semua kita saling bahu membahu, dan kemudian kabupaten kota juga begitu. Nah, sehingga memang itulah media harapan kita, kerusakan karena banjir longsor itu segera bisa dibenahi walaupun sifatnya darurat, dan kemudian juga sehingga harus barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain itu akan berjalan lancar sampai kepada pengaturan tentang setiap pintu masuk ke Sumatera Barat. Ada 5 pintu masuk kita, maka semuanya itu sudah kita siapkan arah lalu lintas. Ketika mereka kemana, maka kita udah arahkan ke sini, sehingga memang tidak menumpuk pada satu titik, sehingga bisa menyebar dan mengurangi kemacetan itu. Dan inilah upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi beberapa peristiwa banjir longsor di Sumatera Barat sejak bulan Desember yang lalu mulai erupsi sampai sekarang. Itu alhamdulillah untuk itu bisa tertangani. Sekarang inilah bagaimana penanganan pemukiman masyarakat, erupsi tadi, kemudian lahar dingin tadi, dan kemudian juga untuk di pesisir selatan. Ini juga SDM kita masih banyak di sana, alat-alat kita masih banyak di sana, karena memang lagi bekerja, karena memang daerah pesisir selatan yang terdampak banjir longsor kemarin kan rata-rata semuanya kena, kecuali beberapa kecamatan gitu kan. Jadi maksud itu konsentrasi kita di pesisir selatan masih berjalan. Apalagi 3 hari yang lalu ya, juga ada Bukit Tinggi juga terjadi juga banjir, Barat, dan kemudian ke Pasaman Barat juga terjadi lagi, termasuk juga pesisir selatan ya, di daerah Lunang, di laut sana. Jadi artinya ada daerah-daerah baru yang kemudian yang terjadi banjir longsor, dan kemudian juga tentu ini kembali dampak-dampak yang memang harus kita tanggulangi. Dan itu makanya tadi sebetulnya kita sudah punya peraturan daerah ketika 3 hari pertama, itu makanya menunggulangi adalah nagari dan kelurahan dalam hal kebutuhan. Nah, kecuali mungkin untuk backup, untuk merapikan daerah, kawasan longsoran yang lainnya, itu memang kita backup dari provinsi dan kemudian dari balai semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kerjasama dan sinergi kita ini, alhamdulillah berjalan baik. Nah, kita berharap ya Lebaran tahun ini 1445 Hijriah ini masyarakat akan lebih nyaman, akan lebih tenang ya ketika berlebaran di Sumatera Barat, dan itulah upaya-upaya yang kita lakukan per hari. Baik, oke. Saya ke Pak Ugan kembali, Pak Ugan. Ya, berkaitan juga dengan edukasi ini kepada masyarakat, mengingat ini menjelang momen Lebaran, tentu bagaimana kehati-hatian dan kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di samping kita beribadah di bulan yang suci dan kemenangan nanti. Ini bagaimana himbauan, mungkin lebih ke himbauan dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tetap berwaspada di tengah erupsi Marapi yang masih terjadi hingga saat ini, Pak Ugan. Ya, jadi kami sampaikan bahwa posisi atau status Marapi saat ini masih di level 3 siaga, dan tingkat aktivitas ini tinggi
erupsi masih terjadi, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat yang melalui informasi dan data yang sudah kami kirimkan melalui grup-grup di lokal di stakeholder di sekitar Marapi ini. Kita memiliki grup Marapi Information, grup WA. Nah, kita teruskan informasi aktivitas Marapi di situ, termasuk rekomendasi-rekomendasinya. Dan di dalam grup tersebut ada para pemangku kepentingan tokoh masyarakat. Nah, harapan kita dari informasi yang kami sampaikan itu bisa dilihat ya dan ditaati. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah kami tuangkan ke dalam suatu rekomendasi, terlebih kepada para pemudik yang saat ini mungkin dalam proses datang dari perantauan ke Sumatera Barat. Nah, jangan sampai juga menjadi nanti terdampak dan tidak mengetahui bahwa Gunung Merapi masih status siaga dan masih dengan aktivitas yang tinggi. Sehingga kami sekali lagi menekankan bahwa kami merekomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pendaki, pengunjung, wisatawan tidak memasuki dan tidak beraktivitas di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi. Dan kemudian kami juga mengimbau kepada masyarakat ya supaya masyarakat yang bermukim di sekitar aliran, lembah atau bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi itu agar selalu dan senantiasa diwaspadai, karena potensi lahar itu bisa terjadi kapanpun, sepanjang atau manakala ada hujan yang turun di Gunung Merapi dan sekitarnya. Kemudian kami juga mengimbau ya kepada masyarakat apabila terjadi hujan abu itu agar menggunakan masker untuk menghindari gangguan-gangguan pernapasan. Nah, yang tidak kalah penting juga kami mengimbau kepada masyarakat itu agar menjaga kondusivitas di wilayah Sumatera Barat ini ya, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, terlebih terkait dengan aktivitas Gunung Merapi. Saya pikir itu himbauan kami yang utama kepada masyarakat di Sumatera Barat. Untuk tim tanggap darurat erupsi Merapi sendiri, Pak Ugan, saat ini apakah ada mendirikan posko tersendiri atau mungkin penyebaran tim-tim di lapangan? Ya, jadi pada gunung api yang berstatus level 3 atau siaga ya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu memang mengirimkan tim tanggap darurat ke gunung api yang bersangkutan, termasuk Gunung Merapi ini. Dan tim tanggap darurat biasanya bertugas itu temporari Pak, dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kami kantor itu menugaskan 12 hari untuk bertugas di pos pengamatan, dan kemudian kami bisa survei ke lapangan. Namun demikian, seperti pertanyaan dari Pak Bima tadi, kami tidak mendirikan posko untuk tanggap darurat karena kami meyakini bahwa pihak atau teman-teman kami dari daerah, BPBD terutama, itu mungkin akan menindaklanjuti di hal tersebut. Jadi kami fokus dalam pemantauan aktivitas Gunung Merapi yang berpusat di pos pengamatan Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi, Pak. Baik, dan itu terus kita koordinasikan update terbaru agar ini juga diketahui oleh masyarakat di sekitar Merapi, Pak Ugan. Betul Pak. Jadi informasi terkait dengan aktivitas Gunung Merapi selalu kami publikasikan atau share atau kami teruskan ke grup-grup stakeholder ya, para pemangku kepentingan ada di dalam, dan informasi itu kami harapkan bisa dipahami dan dilihat. Baik Pak Ugan. Saya bergeser kembali ke Pak Rudi. Ini juga masih menyambung dengan bahasan momen Lebaran, tapi kita tetap mengantisipasi bencana yang mungkin bisa saja terjadi, pemudik ataupun masyarakat yang beraktivitas berkegiatan. Karena memang ada peningkatan kegiatan di selama momen Lebaran ini. Dari BPBD sendiri, upaya apa saja Pak? Mungkin apakah ada menyiagakan sesuatu mungkin atau mungkin meningkatkan upaya mitigasi ke masyarakat atau seperti apa dari BPBD? Ya, kami memang mereview secara full ramalan cuaca dari BMKG. Jadi saya sering mengatakan bahwa
BMKG hari ini punya ramalan yang luar biasa ya. Jadi akurasinya sudah cukup baik ya. Jadi beberapa kali kejadian bencana yang ada di Sumatera Barat itu memang berasal dari informasi yang disampaikan oleh BMKG. Itu kita berdomani. Dan saya berserta dengan seluruh Kalaksa BPBD se-Sumatera Barat, ada 19 kabupaten kota, sudah kita bahas tentang hal ini dan mereka sudah punya antisipasi. Jadi berawal dari mereview apa yang dikeluarkan oleh BMKG, kemudian mereka mengantisipasi dari daerah rawan longsor dan banjir di daerah masing-masing. Itu kemarin diawali ketika pemilu. Jadi waktu pemilu itu semua bergerak, semuanya mengantisipasi distribusi suara itu jangan sampai ada gangguan ketika nanti ada bencana banjir dan longsor ya. Itu sudah kita lakukan dan sudah kita buktikan memang cukup efektif. Dan sekarang semuanya sudah kita bahas. Mudah-mudahan semua Kalaksa, rekan-rekan Kalaksa BPBD se-Sumbar sudah bisa mengantisipasi itu dengan baik dan mereka sudah punya titik-titik yang sudah mereka deteksi sebagai calon-calon tanda kutip ya. Kalau misalnya nanti ada hujan ekstrim terjadi, maka dia sudah punya titik-titik yang akan mereka awasi secara cermat. Dan kami juga tadi yang Pak Gubernur sampaikan, kita juga punya beberapa instansi vertikal di Sumatera Barat seperti BWS, kemudian ini PVMBG juga kan, lalu ada beberapa lagi yang semuanya kita ajak kerjasama dan mereka sudah bersedia untuk menempatkan seluruh alat beratnya di beberapa titik yang ada di wilayah Sumatera Barat bersama dengan dinas teknis kita, ada BMC KTR, ada SDABK dan lain-lain. Kolaborasi ini nanti mudah-mudahan jika pun terjadi nanti menjelang Lebaran, ini bisa kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan menjelang Lebaran, tadi disampaikan oleh Pak Yuda, kalaupun hujan ya janganlah sampai ekstrim gitu ya, sehingga nanti, karena hari H itu kalau ramalan dari BMKG kita agak kering. Setelah itu basah lagi ya. Mudah-mudahan. Daerah rawan sendiri mungkin di spill juga ke pemudik dan juga masyarakat ini perlu lebih diwaspadai begitu Pak Rudi. Iya, kalau misalnya memang hujannya ekstrim, memang rawan di daerah Solo, misalnya Solo Selatan ya, kemudian pesisir selatan, lalu di Pasaman Barat ya, itu memang adalah daerah-daerah yang bukit dengan, jadi tadi yang saya katakan ada daerah yang jaraknya pendek, tapi elevasinya bedanya terlalu tinggi, hingga apabila hujan itu airnya memang deras sekali, ya, seperti yang kemarin itu. Maka daerah-daerah yang mesti diawasi dan diwaspadai. Solo Selatan, Solo, kemudian dari Padang ke Solo itu Padang Sejunjung itu juga rawan. Baik. Pak Yuda, berkaitan juga ini pemudik untuk selalu mengecek bagaimana situasi terkini perkembangan update cuaca begitu. Karena memang pemudik yang tepat itu merencanakan perjalanannya dengan mengecek situasi dan kondisi juga. Ini di mana bisa diakses Bang Yuda untuk info tersebut? Terkait dengan informasi BMKG itu bisa di mana didapatkan. Jadi memang kita saat ini tentu memanfaatkan peningkatan atau kemajuan teknologi informatika ya. Jadi kalau kita lihat saat ini masing-masing masyarakat tentu udah hal yang lumrah yang sudah mempunyai gadget atau tablet ataupun telepon genggam yang basic Android ataupun yang lainnya gitu ya, telepon pintar. Sudah bisa didapatkan dari aplikasi info BMKG di situ. Jadi memang sudah lengkap informasi baik dari sisi iklimnya, cuacanya, kemudian juga peringatan dini cuacanya yang bahkan hingga mencakup kecamatan gitu ya. Yang memang dari sisi kita sendiri BMKG selalu berusaha untuk mensosialisasikan terus, mengedukasi kepada masyarakat terkait apa-apa saja sih yang harus dilakukan. Misalnya dari sisi kita menjalankan sekolah lapang iklim untuk masyarakat mengetahui informasi iklim seperti apa dan tindak lanjutnya. Kemudian juga sekolah lapang meteorologi penerbangan terkait juga dengan publik dan penerbangan terkait dengan kondisi yang berbahaya atau kondisi bahaya bagi pada saat kondisi cuaca ekstrim. Dan tentunya juga saat ini juga kepada pemerintah daerah pasti sudah selalu berkoordinasi dan tentu juga sudah diantisipasi juga dalam setiap rapat koordinasi gitu kan, baik dari di instansi PU dan informasi itu juga dan lainnya kita dari informasi tersebut kita sampaikan secara rutin. Jadi kita memang karena sifat dari karakteristik bencana hidrometeorologi ini rapid onset ya. Jadi memang karakteristiknya itu perubahannya sangat cepat. Jadi memang informasi itu kita diawali dengan perkiraan iklim 6 bulan ke depan, kemudian perkiraan cuaca hingga 3 hari ke depan, kemudian kita kuatkan lagi dengan peringatan dini cuaca pada 1 hari. Itu yang bisa menjadi informasi tersebut sangat valid ya. Dan kita juga memang saat ini BMKG juga sudah menambah bahwa dari 1 deputi sendiri, yaitu deputi
teknologi modifikasi cuaca. Jadi memang antisipasi terkait juga dengan kondisi-kondisi cuaca yang mungkin berpotensi mengganggu pada event-event tertentu. Itu mungkin nanti pemerintah daerah bisa menyampaikan atau mengusulkan kan dilakukan antisipasinya. Jadi jangan sampai ketika ada event tertentu terjadi kondisi hal yang itu terbukti atau terlihat pada saat kondisi konferensi G20 di Bali yang lalu gitu ya. Memang itu kita menggunakan teknologi modifikasi cuaca yang alhamdulillah dinilai diapresiasi oleh Presiden seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai oleh masyarakat. Terakhir, Bu ya, ini himbauan juga ke masyarakat agar tetap waspada dan menjaga kekondusifan selama mudik dan juga Lebaran di tahun ini. Bu ya, silakan. Ya, tadi dari BMKG, alhamdulillah ini dari pengalaman kita terakhir ini, memang BMKG ini akurasi ketetapan BMKG itu sangat terasa. Dan pernah kita melakukan suatu acara, kemudian seharian, kemudian dari BMKG itu diperkirakan nanti kira-kira jam 2, jam 3 baru mulai gerimisnya turun. Alhamdulillah. Nah, waktu itu demikian juga seperti perkiraan curah hujan pada hari-hari selanjutnya ini yang berkemungkinan juga potensinya tinggi dan kita masih basah. Nah, dan kemudian juga daerah-daerah kita curam, topografinya tinggi ya. Nah, oleh itu kepada warga masyarakat ya perlu meningkatkan kewaspadaannya lebih lagi, terutama sekali adalah yang di sekitar Gunung Merapi ya, karena erupsi sampai sekarang belum berhenti. Ini juga akan terus. Kemudian juga material kerikil ataupun juga pasir yang ada di atas itu juga makin meningkat ketika ada letusan. Jadi potensi lahar turun itu juga akan besar. Nah, waktu itu kepada warga masyarakat hendaknya menjauh dari posisi bibir sungai ya, ketika terjadi erupsi. Dan kemudian juga ketika ada pendangkalan dari sungai yang ada, maka kami harap juga bisa beritahu kepada kita sehingga itu juga bisa kita bantu melalui balai atau juga melalui perintah daerah terdekat. Sehingga tugas kita mensosialisasikan dan kemudian mengingatkan dan kemudian memang agar tidak terjadi ya korban yang lebih besar dan kemudian juga korban jiwa. Nah, kita berharap kondusif ya, kekondusifan di sehingga memang Lebaran kita 1445 Hijriah ini menyenangkan dan kemudian juga untuk bisa menjadi suasana gembira bagi para perantau yang pulang dan juga para masyarakat yang ada di daerah. Insya Allah terhindar dari bencana dan mudah-mudahan insya Allah kita doa dan usaha. Oke, baik, terima kasih banyak Buya atas waktunya, Pak Gubernur, Pak Rudi selaku Kepala BPBD, Bang Yuda telah hadir di studio TVRI, dan juga Pak Ugan yang tersambung melalui via Zoom. Pak Ugan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Pak Ugan. Dan pemirsa, itu dia tadi dialog sumber bicara kita berkaitan dengan dampak erupsi Merapi dan cuaca ekstrim. Tetap seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat tadi, jaga kesehatan dan kewaspadaan. Semoga Lebaran tahun ini bisa kondusif dan bisa beraktivitas dan berkegiatan bersama keluarga.